Bapak Uskup, apakah masih boleh saya jadi pemadam bersiul sambil melet? Batagor rasa karet ban. Halo teman-teman semua, nama saya Diakon Guntur. Saat ini saya sedang menjalani tahun pastoral masa diakonat di Paroki BMV Katedral Bogor. Hobi saya tentunya adalah main gitar, baca buku, dan juga jalan-jalan. Halo teman-teman, saya Arda. Saat ini saya sedang menjalani tahun pastoral di Seminari Menengah Stella Maris, Parung. Hobi saya bermain Vespa. Itu saja, terima kasih. Hari ini kita akan bermain, apa permainannya? BMV Kepo. Kepo. Kayak mana tuh mainnya? Selamat datang di BMV Kepo. Kita kedatangan Frater Guntur dan Frater Arda. Yo, dipersilahkan nih BMV Kepo mau mengetahui nih Frater Arda dan Frater Guntur itu seperti apa. Silakan dimulai dari Frater Guntur. Oke teman-teman, saya akan membuka pertanyaan nomor 3. Tenet tetet. Aduh, Apa tetet. cita-cita? Susah juga ya. Wah, Ini pertanyaannya. Tapi saya bisa baca sih walaupun nggak begitu jelas Iya. ya. Nggak apa-apa ya. Saya bacain. Apa cita-cita Diakon Guntur atau juga Frater Arda sebelum masuk seminari? Nah, cita-cita saya itu sebenarnya saya pengen jadi astronom ya. Karena saya suka sekali dengan mengamati bintang-bintang, dan juga buku pertama yang pernah saya baca itu adalah Galileo Galilei. Jadi dari buku itu yang diberikan oleh kakak saya ke Kak Maria, saya jadi suka tentang perbintangan dan juga ilmu astronomi gitu. Ada apa cita-cita Frater Arda sebelum masuk seminari? saya pengen jadi pemadam kebakaran. Serius. Dulu pengen jadi pemadam kebakaran. Alasannya sederhana pas kecil. Karena keren aja pas dia ini loh, ngesot-ngesot di tiang gitu loh. Jadi kalau ada panggilan langsung tiung. Iya. Itu aja udah paling keren dah. Ya Sama juga ya. naik ke tangga itu kan, pakai tangga gede itu tinggi, buat nyiram-nyiram gitu, buat padamin api gitu. Keren aja gitu, pemadam kebakaran gitu. Kalau saya pengen jadi pemadam kebakaran, nggak tahu masih bisa nggak, Bapak Uskup, apakah masih boleh saya jadi pemadam kebakaran? Mungkin nanti bisa untuk memadamkan api emosi yang lainnya. Iya. Benar ya. Saya kan sekarang dipikir jadi pemadam kebakaran gitu deh. Iya, benar. Memadamkan orang-orang yang terbakar hatinya. Iya. Menenangkan, meredakan maksudnya. Meredakan juga gitu. Meredakan orang-orang yang rindu ingin ke gereja. Iya. Lanjut ya. Sekarang Ini yang Frater Arda. saya pilih nomor 3 juga ya. Bagaimana, aduh ini susah ya, cara Frater Arda apa nih? Wah ininya Sebentar. udah bisa teman. Oke. Bersiul sambil melet. Coba. Mana bisa? Oke. Nggak bisa aja. Karena gantiin lu. Nggak bisa. Bener juga ya, bagaimana Nggak bisa. Coba dah. cara bersiul sambil melet. Nggak bisa. Coba lu. Susah juga ya. Ya nggak bisa. Kamu Ya. yang nggak ahli memainkan lidah. Iya. Kita nggak bisa melet-melet masalahnya gitu. Iya. Karena kan kalau yang melet-melet itu adalah yang waktu terima hosti pas COVID kali ya. Gitu. Bahkan tuh nggak boleh ya, karena kan menyentuh lidah Iya. gitu. Jadi mungkin nggak bisa kali ya, Nggak nggak bakat ya. Oke, kita lanjut ya. Saya akan membuka pertanyaan nomor 1. Oke, agak sulit juga ya, tapi ya tidak apa-apa. Oke, apa makanan favorit Diakon Guntur
saat di seminari. Makanan favorit saya waktu di seminari menengah Stella Maris itu adalah namanya sih saya nggak tahu, tapi saya ingat komposisinya itu ada tahu, toge, sama kacang kering, tempe kering gitu. Jadi jadi satu tuh. Itu biasanya menu sarapan pagi hari tuh. Itu udah paling enak ya. Itu udah paling enak dan itu saya paling suka dan saya tunggu-tunggu gitu. Sisanya sih ya nggak ada ya kalau sama seminari ya. Yang ada ya udah dimakan gitu. Yang nggak ada ya udah bengong gitu. Kalau Fatur Arda apa nih makanan favorit? Kan lu tahu batagor rasa karet ban. Ceritain tur. Batagor rasa karet ban itu adalah makanan yang menjadi favorit kita di luar kampus Fakultas Filsafat Unpar ya. Karena seminari tinggi yang lain itu bagus mempunyai sistem untuk menyiapkan makan siang mereka. Sementara kita kuliah lewat dari jam makan siang, mau nggak mau kadang jajan gitu. Hari itu Fatur Arda dan saya juga kita keluar jajan batagor ya. Tapi ketika kita makan, loh kok ini alot banget kayak karet sendal. Kita makan kok ini alot banget kayak karet sendal. Iya ya. Habis itu kita tanya, Kang, ini gimana? Adonannya kok kayak karet. Habis itu sambil ketawa-ketawa tukangnya bilang, iya maaf mas, soalnya bangunnya kesiangan. Jadi ya kita makan ya itu ya, makan favorit kita yang ada yang apa adanya di situ ya batagor karet ban mungkin ya. Iya. Tapi justru refleksi kami berdua gara-gara batagor karet ban itu kita bisa sampai studi di negara pasta malah ya. Iya. Yang udah bukan lagi karet ban lagi. Mungkin udah kita makan kawat. Mungkin makan kawat. Udah lebih sadis lagi mungkin ya. Ya seperti itu ya, makanan favorit. Nah, berikutnya. Jangan sabar nih gue nih. Nah, bagaimana cara Fatur Arda apa nih? Menahan nafsu. Menahan nafsu. Ini bagus ini ya. Ini tentang seksualitas ya. Jadi teman-teman jangan takut masuk seminari karena terutama ketika kami di sana ya, kami dapat pengalaman khusus untuk mengolah afeksi dan seksualitas ya Tur ya. Iya. Jadi seksualitas itu kan emang bawaan dan kodrat dari setiap laki-laki ya. Namanya laki-laki itu selalu dilahirkan dengan seksualitas gitu untuk mencintai lawan jenis gitu loh. Dan akan selalu tertarik dengan lawan jenis. Tapi bagaimana caranya mengelola sementara itu adalah energi kan. Nah pertama-tama pasti ya kalau cara spiritual ya berdoa. Tapi kan itu kadang secara manusiawi nggak cukup hanya dengan doa. Secara manusiawi kita butuh disebut kanalisasi gitu. Kan namanya energi, hukum kekekalan energi kan. Energi tidak dapat diubah, tapi bisa diubah bentuk kan. Ditransformasi. Kanalisasinya tuh kalau misalkan kami berdua nih, jalan-jalan, main gitar. Kalau saya lagi lebih suka Vespa gitu, ngotak-ngatik Vespa gitu. Apapun kegiatan deh. Dulu bahkan kita ngerakit puzzle itu ya berdua ya. Iya, puzzle gitu. Banyak kok cara kok untuk ini menahan, ini sebenarnya nggak setuju sih kalau dibilang menahan nafsu ya. Mungkin mengontrol ya, mengubah jadi energi yang lebih positif, lebih baik gitu loh. Iya, memang yang tetap menarik dari pertanyaan ini adalah bahwa bagaimana kita menjelaskan status selibat di tengah zaman yang seperti ini gitu ya. Emang mungkin selibat gitu, masih dengan tawaran atau juga dengan teman-teman ini yang ada begitu ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi bukan perkara kita tergiring oleh nafsu, tapi lebih pada kita bagaimana bersahabat dengan nafsu ini gitu, menjadi teman, mengontrol menjadi teman karena energi yang besar itu bisa menjadi justru potensi yang baik ketika dialihkan kepada yang baik. Nah, kami pun dalam pendampingan tidak melulu hanya berdoa sebenarnya ya. Iya. Dalam formasi itu, jadi jangan pikir para frater itu cuma berdoa, main bola, enggak. Tapi kami juga ada pendampingan psikologi. Dan itu sangat penting karena dalam formasi itu nanti ada pendampingan intelektual itu kepala ya. Harus pinter dulu, bukan pinter ya, tapi bisa secara kapasitas fakultas kepala bisa membedakan. Terus nanti juga pendampingan rohani, spiritual. Tapi ada bagian yang lain yaitu psikolog, mental. Karena kan bahaya juga kalau kita punya calon imam tapi bipolar. Nah itu gimana? Kecolongan kan gereja? Kalau nggak psikopat, lah itu gimana? Kalau nggak sexual disorientation,
Itu ngeri banget ya. Mungkin nanti calon pastor malah sukanya anak sexual abuse ya, anak-anak kecil ya. Itu kan terjadi ya. Itu gimana tanda tanya kita kan? Maksudnya itu kan terjadi di sana ya, di luar sana. Tapi memang bukan lebih pada menahan nafsu, tapi lebih pada sekarang tuh udah terupgrade pendidikan calon imam formasi supaya lebih pada kita bersahabat dengan nafsu dan menjadi lebih adaptif ya, dan juga sebagai sumber energi yang baru justru yang lebih positif, dan juga orang-orang menjadi lebih gimana ya, hidup ya, karena kan namanya nafsu itu membuat orang tuh hidup. Bayangin kalau nggak ada nafsu makan. Ya, saya ingat banget vice rektor pamong saya ya, pamong kita itu deh. Iya, pamong kami berdua, pamong kita itu pernah ngajarin ketika misalkan udah gini nih, apakah kita sedang tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Kita diajarkan bahkan untuk sampai bagaimana berelasi dengan mereka tapi secara positif gitu loh. Bukan dengan langsung ngegas aja gitu ya. Tapi dengan cara yang positif berelasi tapi tetap ada buahnya gitu loh, ke arah yang baik gitu loh. Itu bagaimana, itu bahkan sampai how-nya bagaimananya itu diajari. Dan yang paling penting sih menyadari ya, karena bahaya kalau itu gerak gitu aja gitu, ngalir gitu aja tapi tanpa terkontrol. Tapi jadi arus yang deras yang liar gitu. Harus jadi kayak aliran air irigasi ya, tertata. Iya benar, tertata. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi ya itu diarahkan, dibantu, kita didampingi, pelan-pelan juga kita menyadari, dan akhirnya juga justru membantu untuk kayak mengairi sawah ya, kalau aliran itu, karena kalau arus yang deras kan padinya juga mati. Dan yang terpenting saling terbuka sih, punya teman untuk bercerita dan terbuka. Benar itu. Dalam formasi justru yang paling penting selain Roh Kudus yang selalu mendampingi formator yang sesungguhnya, itu adalah sahabat, teman seperjalanan. Karena di mana ada teman seperjalanan itu kita berbagi cerita ya, apapun kondisi segala-galanya gitu. Jadi jangan takut dan terbuka gitu, karena semakin tertutup, semakin tersembunyi, semakin dijaga baik-baik, itu justru semakin misteri untuk orang-orang yang mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dalam keadaan terbuka, kita akan mudah untuk ditolong, bahkan diarahkan gitu loh. Karena kan kita manusia juga ya, dan artinya juga butuh pendampingan, butuh pertolongan. Tapi dengan dibuka, kita, karena dalam formasi itu yang terpenting terbuka ya. Iya. Terbuka kepada gerak Allah yang juga lewat orang-orang yang kita jumpai. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan saya. Nomor berapa yang belum ya? 1 dan 3 lu yang udah. Ini tadi apa ya? Oh tadi benar ya. Nomor 2. Saya akan buka nomor 2. Apa pengalaman menarik Diakon Guntur di Seminari Menengah Stella Maris? Apa pengalaman menarik Diakon Guntur di Seminari Menengah Stella Maris? Sebenarnya hampir banyak ya, tapi kalau disebut paling menarik itu sebentar, apa ya dari antara paling menarik ya? Oh ya, paling menarik begini. Jadi saat itu kami kelas 3 SMA. Sebentar lagi akan ujian nasional gitu ya. Kelas 3 SMA, kelas 12 SMA lah. Kelas 12. Nah, hari itu guru ekonomi kami, Bu Henrika, itu ngajak, "Ayo kapan anak-anak mau main ke rumah ibu masak deh buat kalian," gitu. Tapi namanya hidup di seminari itu kan susah keluarnya. Harus izin atau gimana, bingung. Saat itu rektornya adalah Romo Haruno, yang adalah pastor paroki BMV. Nah ini sekedar juga ini ya, pengakuan ya, karena juga sudah mau tabisan ya. Nah, jadi hari itu kami langsung, kita langsung rapat nih sekelas. Bagaimana cara kita izin supaya dikasih izin, tapi lewatin Romo Haruno. Karena kita punya buku merah yang harus ditandatangani oleh Romo Haruno ya, sebagai rektor. Bagaimana caranya ya? Kita harus bikin izin yang mana supaya bisa dikasih izin ya. Tapi satu di antara teman kami bilang, gimana kalau kita izinnya adalah bimbingan belajar? Karena mau ujian kan. Ide bagus ya. Oh bener. Nah, kita tulislah bimbingan belajar ekonomi ya, di rumah Bu Henrika gitu. Terus ketua kelas kami maju, minta izin ke Romo Haruno. Seperti biasa, interogasinya kan panjang kalau dengan Romo Haruno itu, untuk mendapatkan tanda tangan dari beliau gitu. Karena tanda tangan harus sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Nah, mau kemana? Jam berapa? Gitu. Pulang kapan? Ngapain? Gitu. Segala itu berhasil terlewati gitu. Nyampe di rumah Bu Henrika. Nah,
Ditanyalah, wah kalian bisa izin? Iya bisa Bu, kamu bisa izin. Oh ya, izinnya apa? Ya izinnya belajar sih Bu. Kita jujur aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Nih ibu udah masak bakso, masak rendang, banyak kan gitu. Ya udah Bu, kita makan dulu aja ya. Kita makan gitu, udah makan. Terus dilihat kan izinnya ini, loh kok masih kosong tulisan ininya, keterangannya gitu. Iya nggak apa-apa Bu, tanda tangan dulu aja. Nanti kita yang nulis. Jadi maksudnya udah Romo tanda tangan dari situ, Bu Hendrika udah tanda tangan, kita baru nulis belajar bimbingan untuk ujian nasional. Akhirnya bisa pulang sih, itu mungkin kecerdikan aja anak-anak ya. Kan selalu ada celahnya ya kalau kayak gitu ya. Kalau saya pengalaman menariknya adalah diskorsing bersama-sama waktu itu. Karena waktu itu kami bangun siang sehingga terlambat misa pagi. Tetapi maaf ya, aduh, Romo Jatmiko kalau menonton ini saya minta maaf karena waktu itu Romo Jatmiko menghukum kami skors. Harusnya orang kayak saya jangan dihukumi skorsing. Karena kalau dihukum skorsing 3 hari, saya seneng. Suruh pulang keluar dari seminari. Akhirnya saya sama beberapa teman-teman waktu itu malah pada main di rumah saya. Harusnya kalau orang kayak kami terlambat masuk misa, besok dihukumannya adalah jadi koster 1 bulan. Nah, ya itu lebih kena. Kalau di skorsing kami malah seneng keluar dari seminari. Malah pulang. Jadi saya nggak, kami berdua, kami waktu itu sama angkatan nggak pulang ke rumah, tapi kami main. Jadi buat saya pengalaman dihukum itu malah jadi pengalaman yang menyenangkan. Dan saya paling seneng banget kalau dihukum, hukumannya skorsing. Kalau perlu dulu pas di seminari menengah saya mencari cara supaya dapat skors. Itu pengalaman menarik ya saya. Supaya bisa pulang. Bisa pulang. Iya. Ya, paling begitu ya. Lanjut ke pertanyaan Frater Arda. Waduh. Wih, bagus ya. Baru kali ini ketika dibuka bagus loh tulisannya loh. Ya. Ini juga anjir. Oh, ini juga. Yang 2 ini bagus. Lu ini rusak semuanya. Destruktif emang membukanya nih. Bagaimana rasanya Frater Arda jadi orang pintar? Aduh, maaf saya nggak pernah jadi dukun ya. Kan orang pintar. Jadi dukun ya. Ini gimana nih pertanyaannya nih? Jadi orang pintar gimana nih maksudnya nih? Ya bisa belajar. Oh. Roma kan berarti kan kita orang-orang terpilih gitu kan. Jadi pasti beda dari yang lain. Kalau misalnya memang bukan orang yang berbeda, pasti kan semua orang bisa sana gitu. Tapi kan hanya beberapa. Buat saya semua orang sih nggak ada yang pintar atau kurang pintar sih. Cuman dikasih kesempatan atau enggak. Karena saya yakin kalau frater lain dikasih kesempatan pasti juga bisa. Karena yang terpenting kalau soal studi di Roma adalah tingkat bertahan hidup sih. Bukan tingkat sekolahnya ya, Tur ya. Benar. Karena benar-benar mental di sana yang harus kuat. Seperti mungkin di wawancara kemarin aku udah bilang kan, kalau 3 bulan awal di Roma saya nggak bisa tidur sama sekali dan harus konsumsi obat tidur, paracetamol. Karena stres pengen pulang. Bahkan keberangkatan saya pun dirahasiakan ya. Iya. Saya nggak pernah tahu kalau mau ke sana. Iya. Jadi lebih pada sebenarnya kami percaya bahwa semua orang itu pintar ya pada saatnya. Gitu loh. Iya, betul. Iya. Nyanya huruf besar, jangan lupa. Nyanya itu nya besar ya. Iya, huruf besar. Jadi pada saatnya itu orang tuh akan pintar dan kami selalu percaya ya. Karena guru yang baik itu bukan guru yang mentransfer ilmu, tapi mentransfer antusias studentnya untuk mencari tahu. Nah itu, jadi yang ditransfer antusias. Iya. Dan juga kita nggak merasa diri pintar, tapi mungkin orang lain ngeliat kita pintar. Bisa jadi begitu ya. Iya. Nah, padahal kita juga nggak pernah lihat diri kita sendiri. Iya, kita samain aja. Dan iya. Dan lebih seringnya tuh apa ya kalau kayak kalau menyambung tadi Frater Arda bilang bahwa pergi studi ke Roma lebih pada kesempatan ya. Karena kami percaya baik Frater maupun Romo itu pada dasarnya pintar karena gereja Katolik mempersiapkan para imamnya tuh imam-imam yang pintar ya, imam-imam yang cerdas. Yang minimal tuh aja adalah gelarnya S2 ya. Dan tuh gelar akademis men ya, yang dimana itu punya bobot sendiri. Hanya saja memang rahasia hidup kami adalah pertama-tama untuk bertahan hidup dan survive gitu. Untuk bisa belajar dengan baik, kita harus bertahan dulu dengan baik. Jadi nggak mungkin ujung-ujungnya langsung bisa belajar dengan baik. Harus happy dulu ya? Iya, harus happy dulu, bisa tidur dulu. Bayangin nggak bisa tidur, bisa belajar, itu kan loncat ya. Ada step yang dilompati ya. Iya. Nggak mungkin, masa bisa belajar tapi nggak makan. Nah itu kan nggak mungkin, makan dulu.
udah kenyang baru Kenyang, bisa tidur. Belajar tuh nanti kalau udah mau ujian. Gitu. Belajar nanti kalau udah mau ujian. Memang resep kami itu adalah kami coba untuk happy, jalani bersama dan juga berbagi tips dan juga lebih pada kita mencuri ide ini ya. Kalau teman-teman lagi pada belajar kita bilang, "Kamu belajar apa sih? Coba sini." Nah, oper. Nah, gitu. Lebih pada cerdik. Ya. Iya. Cerdik karena kenapa? Karena kita udah lagi nggak belajar pakai otot, pakai otak. Nah, gitu ya. Kerja cerdas bukan kerja keras. Iya, kerjanya cerdas dan itu. Jadi biar saja mereka yang belajar, nanti saya dengerin kamu belajar. Nah, kayak gitu ya. Beda ya. Kalau dengerin orang belajar, kita akan pakai jawaban mereka untuk menjawab pada saat ujian. Nah, gitu. Kalau enggak profesornya saya tanya pas ujian. Gitu. Ya, paling begitu ya. Ya, tapi puji Tuhan ya kita baik-baik aja ya dan baik-baik aja dan juga senang juga belajar bukan lagi menjadi momok yang menakutkan atau menjadi gengsi yang mana harus supaya jadi oke, jadi keren ya enggak ya, justru karena kami happy dan seneng juganya jadi ya gini ya, lebih seneng aja kali ya Fata Arda ya. Apalagi? Oke, pertanyaan berikutnya ya. Iya, apa yang tidak pernah apa hal yang tidak pernah orang ketahui tentang Diakon Guntur sampai sekarang? Apa yang orang ini berarti kalau di jendela Unggah Hari jendela yang keempat itu adalah jendela keempat ya. Di dalam jendela itu kan ada saya tahu orang lain tahu. Ya, saya tahu orang lain nggak tahu. Saya nggak tahu orang lain tahu. Saya nggak tahu orang lain nggak tahu. Tuhan Allah yang tahu. Ya nggak sih bener ya? Tapi ini apa ya jawabannya ya? Kalau kayak gitu jadi tahu dong. Iya ya. Apa hal yang tidak pernah orang ketahui tentang Diakon Guntur sampai sekarang? Berarti yang hanya saya yang tahu ya. Gitu ya. Udah berarti itu aja nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab ya, karena kan hanya saya yang tahu. Iya nggak sih? Iya. Tapi ini apa orang lain tidak pernah ketahui ya sudahlah biar saja supaya tetap menjadi misteri ya, supaya orang lain nggak tahu. Karena pertanyaannya juga begitu. Berarti ya ada juga sama ya? Iya. Apa yang tidak pernah orang ketahui tentang Diakon Guntur sampai sekarang. Tidak selalu hal itu harus diketahui karena ketidaktahuan itu indah kok teman-teman. Iya. Percayalah. Buat apa tahu semuanya loh? Sia-sia. Pengetahuan itu sia-sia gitu. Benar. Seperti bacaan hari ini, bacaan pertama semuanya adalah sia-sia. Dan kalian tahu iya, kan lucunya begini ya, apa? Menarik sekali, semakin kita tahu, semakin kita sadar kalau kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Jadi kalau lu semakin tahu, anjir gue nggak tahu nih, gitu misalnya ya. Ketidaktahuan itu indah ya. Iya, kadang itu kita butuh tidak tahu supaya Tuhan bisa masuk. Nah, kalau semuanya tahu, Tuhan nggak bisa masuk, nggak bisa intervensi ke hidup kita. Ya. Pertanyaan berikutnya coba, pertanyaan terakhir kayaknya ya. Belum masih dulu lagi. ya. Bagaimana cara Fata Arda mendengar panggilan? Waduh. Giliran yang begini agak burem. Iya. Mendengar panggilan. Iya. Batinmu. Bagaimana cara Fata Arda mendengar panggilan? Iya, emang sebenarnya burem-burem awalnya. Seperti yang di wawancara ya. Karena emang saya nggak pernah ada panggilan pengen jadi pastor ya. Awalnya tuh bener-bener memang burem-burem, samar-samar. Tapi yang seperti saya bilang, Tuhan itu samar-samar meninggalkan jejaknya. Tinggal kita ikutin aja tuh petunjuk-petunjuknya pelan-pelan. Tapi di setiap perjalanan, setiap babak masuk ke dalam panggilan yang lebih serius, Tuhan selalu menyertakan taman perjalanan. Itu yang terpenting. Itu menarik. Jadi ini adalah kepekaan sih, lebih kepada kepekaan kita masing-masing sama keterbukaan sih terhadap kehadiran orang lain. Itu sih kalau buat saya lebih membantu ya. Lebih membantu, benar. Bagaimana Diakon Guntur? Setuju? Ya, setuju sekali. Jadi apa mendengar panggilan itu ya lebih pada saya percaya bahwa gimana ya, sebenarnya panggilan itu juga nggak perlu jawaban ya. Nah, kalau orang dibilang krisis panggilan, karena Tuhan yang memanggil tidak pernah krisis. Tetapi manusia yang menjawab selalu krisis. Ya, begitu. Jadi harusnya krisis jawaban, bukan krisis panggilan. Nah, terus apalagi tadi ya? Lebih pada ini ya, kalau mendengar teman seperjalanan misalnya.
sederhananya memang saya dengan Frater Arda kita nggak pernah ketemu di Stella Maris. Intinya begitu. Tapi kita justru ketemu di Seminari Tinggi Bandung. Petrus Paulus Projo Bogor yang ada di Bandung. Jadi menurut saya selalu memang Tuhan berikanlah teman-teman perjalanan yang tepat di saat yang tepat begitu. Dan itu kita sadari sebagai penolong yang memang Tuhan sendiri kasih gitu ya. Mungkin teman-teman nanti akan ketemu ya di mana titik-titik teman itu beneran ada tuh, ada ya. Nggak cuma datang untuk mintain duit terus kabur lagi, kagak juga. Jadi right person on the right time. Iya, on the right place. Right person, right place. Dan menariknya waktu refleksi saya tabisan diakon lagi-lagi hari itu saya sangat berefleksi sekali bahwa tabisan yang mungkin dirayakan oleh banyak orang panitia ya, selalu begitu kan ya dalam imaji kita bahwa perayaan tabisan tuh harus dirayakan dengan banyak orang dan banyak panitia, semua harus tuh sibuk gitu. Tapi Tuhan kasih saya satu orang, Pater Arda, dan itu sama meriahnya dengan tabisan 1000 orang yang jadi panitia. Jadi bayangin ya, kualitas itu nggak bisa dibandingin dengan kuantitas. Makanya kan dalam bahasa Latin non multa sed multum. Menjadi orang Kristiani itu adalah soal kualitas gitu loh. Cukup garam sedikit ataupun lilin yang cuma satu menerangi satu ruangan gitu. Ketimbang 1000 orang tapi sesat semua kan buat apa ya? Kita nggak butuh sampah. Ya kayak gitu aja sih. Terakhir belum. Itu masih banyak lu dulu. Ini terakhir nih. Ya, terakhir. Terakhir Ya. Pertanyaan terakhir. Apa hal yang paling memalukan yang pernah Diakon Guntur lakukan? Sebenarnya yang paling malu ya kalau saya lakukan adalah tidur pas misa terus mangap gitu. Itu saya malu ya, karena ya jujur ngiler gitu. Mangap ya. Ya nggak perlu malu-malu juga, karena emang kadang tuh kalau udah ngantuk pagi-pagi ya saya nggak ngorok mungkin kalau tidur, tapi mangap itu ya, tidur ngiler tuh yang membuat bangun bukan karena air liurnya mau jatuh, enggak, tapi karena seret ya. Bayangin ya, nanti kalau tidur mangap itu seret loh, lama-lama kering kan. Gitu. Jadi sebenarnya saya antara dua teman-teman juga tapi malu, untung nggak ada yang lihat ya gitu. Dulu tuh masih ada yang buff gitu loh buat nutupin kalau kita naik motor. Saya suka bawa itu kemana-mana. Ketika naik kereta, naik bus kota gitu, gaya-gayaan supaya nggak ada debu. Padahal mah tidur. Coba kalau kalian patin yang pakai masker di komuter lain, pada tidur mangap semua. Coba karena pakai masker ketutup aja, nggak kelihatan gitu. Dulu masih pakai buff gitu, ketutup tidur aman. Ya paling buffnya doang yang basah kena iler gitu ya. Gitu kali ya. Gimana kalau Pater Arda coba? Oh, kalau saya pernah berak di celana sih. Mungkin Guntur pernah tahu, saya pernah kecepirit. Yang pas di sana tur ya, yang gua udah balik kan. Itu sih udah. Ya selalu ada ini ya. Panggilan alam tuh nggak bisa dilawan ya. Itu kencing bisa ditahan, tapi kalau udah itu nggak bisa dilawan. Itu termasuk kesulitan saya juga ya, kalau udah dalam situasi sakit perut dimanapun ada tempat saya akan rela ke sana ya. Mau cuma lubang doang gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa buang. Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan pertama justru ya. Oh, bagaimana sosok orang tua di mata Frater Arda? Wih, pertanyaan yang terakhir ini justru closing yang sangat bagus. Iya, bagus. Iya. Emang kita udah reservasi pertanyaan ini untuk jadi yang terakhir ya? Iya, entah kenapa ya. Bisa dibuka pas terakhir ya. Iya. Orang tua ya. Sebenarnya udah saya baca. Oh gitu. Udah ada contekannya? Udah. Oh, udah ada. Yang jelas terima kasih ya karena telah melahirkan kami berdua ya. Maksudnya bukan, ya pasti ya. Karena melalui mereka lah kami bersyukur sekali bisa berarti ya. Dalam arti bisa menjadi seseorang sampai saat ini dengan dirawat, dibesarkan, lalu direstui perjalanan kami berdua ya. Kalau saya sih orang tua tuh udah kayak teman sih. Mungkin Diakon Guntur juga tahu gimana
koplaknya bapak ibu saya. Iya, bapak ya lucu lah. Nah, Iya. iya, menarik. Dan menariknya adalah orang tua kami berdua pun dekat keluarga saya dan keluarga Guntur itu. Iya. Gitu loh. Itu sih kalau dari saya sih. Ya untuk saya pribadi ya mungkin sama kayak Fathar Arda ya, artinya bahwa sosok orang tua itu ya pertamanya tidak tergantikan dan juga memang bagaimanapun tiada duanya ya, ibu melahirkan terus dan juga kita dibesarkan dalam orang tua. Memang yang saya tetap terharu mungkin hampir sama juga dengan Fathar Arda ya. Sebenarnya tuh salah satu karakter kami yang hampir mirip dan saya amati selama kita hampir saling sharing ya. Kita berdua tuh sebenarnya ternyata anak nakal. Bandel, bengal, lebih tepatnya tuh bengal ya, bangor ya kalau anak orang Sunda kali ya bangor gitu loh ya. Nakal gitu. Karena namanya anak nakal tuh kan jadi bukan anak yang gimana ya, dari kecil tuh Lurus-lurus. nggak lurus-lurus gitu loh, nggak ayo belajar, enggak, justru belajar malah kabur gitu. Suka dihukum atau enggak suka ya pokoknya bukan anak yang bisa langsung sekali cetak jadi anak kalem, nah gitulah. Mungkin seperti itu juga masih ada dalam sekarang ya, cuman lebih terkontrol aja, lebih tepatnya ya. Lebih pintar ngumpet aja. lebih terkontrol aja. Artinya tidak langsung terima kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi lebih bengalnya tuh lebih kayak begitu, dan juga kita udah dari kecil mungkin lebih pada nggak mau diatur. Nah, tapi yang kami salut mungkin hampir sama juga dengan kisah Fathar Arda dan kisah saya, bahwa orang tua itu adalah figur yang setia ya. Dia menerima kami sebagai anak sekalipun kami bangor gitu loh. Betul. Sekalipun kami nakal. Senakal-nakalnya kami tetap anak mereka. Iya, begitu. Bukan mantan anak. Bukan mantan pacar anak. ada. Iya. Mantan guru ada. Mantan guru dosen ada. Mantan romo ada. Tapi mantan orang tua nggak pernah. Mantan orang tua nggak pernah mantan ada. anak nggak ada itu. Iya, mantan anak itu juga nggak pernah ada. Jadi memang buat kami tuh orang tua tuh figur yang benar-benar kami tuh di sekolah formasi pertama ya sebelum menjadi calon imam. Bahwa bayangin ya, di tangan orang tua kami yang bengal begini bisa menjadi seperti ini gitu. Buat saya sisi lain itu adalah magic ya. Keajaiban loh. Bayangin melihat bahwa seakan-akan besi itu udah nggak terbentuk ya, tapi ternyata bisa dibentuk menjadi patung, menjadi sesuatu yang menarik gitu. Formator pertama Roh Kudus memang. Kedua pasti orang tua itu deh. Iya. Karena bagaimana kita akan menjadi imam itu ditentukan juga bagaimana kita berrelasi dengan orang tua, dengan keluarga. Makanya sangat penting relasi seorang calon imam atau imam dengan keluarga. Karena itu sangat membentuk ya. Bener. Justru yang kami curigai seperti dalam hal ini, kalau relasinya tidak baik-baik dengan orang tua, dengan keluarganya, justru mereka ketika menjadi imam, katakan mencari mami-mami yang lain. Ya karena bukan mamanya kan. Nah kalau kami kan udah punya mama, ngapain juga kami nyari mami orang gitu ya. tua Guntur udah kayak ibu saya sendiri, ibunya Guntur. Iya. Hari itu gimana yang gue bikin nyokap lu nunggu di stasiun? Ya hari itu kan saya masih di Roma. Nah Fathar Arda itu baru mau berangkat ke Roma. Dia bilang, Guntur mau titip apa? Tolonglah titip barang-barang yang ada di orang tua saya. Oh begitu, yaudah nanti janjian ya di stasiun Buaran. Jadi rumah Arda itu kan di stasiun Bekasi, saya di stasiun Buaran. Jadi satu rel lurusan aja tuh kalau dalam jalur Bekasi Manggarai lah kayak gitu. Nah janjian lah, yaudah ya nanti janjian sama ibu saya, oke gitu. Janji jam berapa? Jam 6 pagi lah. Oke gitu. Nah, habis itu ibu saya itu nunggu udah jam 6 pagi tepat di stasiun Buaran ya. Sampai jam 7 kok Fathar Arda nggak dateng. Karena usia ibu saya juga ini kan berdiri mulu kan, stasiun Buaran masa itu kan yang belum sebaru sekarang ya, masa yang lama ya. Itu kan bangkunya juga nggak ada ya. Jadi 1 jam buat ibu-ibu berdiri pegel juga. Dia telepon abang saya, bang tolong jaga gantian sama ibu karena Fathar Arda belum dateng gitu. Tunggu lagi abang saya 1 jam berikutnya, udah 2 jam nih nunggu nih. Fathar Arda nggak dateng kan? Abang saya juga capek, akhirnya panggil lagi adik saya, tolong gantian gitu. Nah setelah hampir 3 jam gitu, ibu saya nepon ke rumah kan, diangkat oleh adiknya Fathar Arda, Andin namanya.
Ya Bu, ini Fatar Arda jadi kesini nggak ya? Soalnya udah nunggu 3 jam. Adiknya, Andin ini marah-marah. Dia masih tidur coba. Padahal janjinya jam 6 kan. Lah, lu gimana? Katanya mau janjian sama ibunya Guntur itu udah dari jam 6 pagi nungguin. Aduh, sorry. Ini jam 9 ternyata. Jadi dia baru bangun tuh jam 9. Udah bangun-bangun langsung keluar pergi ke stasiun. Udah ganti berapa sip orang tuh. Hanya nungguin barang saya. Gitu. Zaman itu ya, hari itu ya bilang, dia bilang lapor, sorry ya Bang, sorry ya bilang ke Mama karena tadi saya suruh tunggu sampai pegel-pegel. Semalam nggak bisa tidur, bangun telat gitu. Itu pun setelah dimarahin oleh adik saya, katanya, bangun lu, udah janjian sama ibunya Fatar Guntur juga, begitu kan. Kayak itu sedikit cerita lucu aja ya, kalau kisah lucu. Orang tua ya. Iya, banyak lah cerita-ceritanya kami berdua lah. Dah, pertanyaan apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Kita sudah selesai. BMV Kepo. BMV Kepo sudah selesai, oke.